membahas tentang kejadian-kejadian seperti rem blong itu kan. Banyak kasus di Indonesia gitu, tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi gitu, antara motor maupun mobil itu diakibatkan oleh rem blong. Nah, apa sih, kita akan bahas ini, apa sih penyebabnya gitu, rem itu kok bisa blong gitu, dan mungkin gimana sih cara mengatasinya gitu, atau cara pencegahannya, eh, untuk di apa namanya, sebenarnya motor atau mobil mengalami rem blong itu kan mungkin yang paling banyak sering terjadi itu adalah ketika melewati jalanan yang menurun gitu kan. Nah, jalan yang menurun terus sehingga eh, pengereman di sana terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan rem kalian itu malfungsi gitu, jadi akhirnya terjun bebas gitulah. Ada beberapa hal yang mungkin bisa disebabkan. Yang pertama itu adalah minyak rem kalian itu eh, habis gitu. Jadi usahakan gitu kalau berpergian kemanapun itu cek dulu minyak remnya masih ada atau enggak. Mungkin di motor itu kan di bagian atas samping hand gripnya itu kan, itu biasanya ada tabungnya itu. Tabung itu bisa lihat apakah masih ada atau enggak gitu. Itu jangan sampai nggak ada minyak remnya itu, apalagi berpergian kita udah tahu itu jalannya nanjak turun gitu. Itu usahakan itu sebelum bepergian itu cek kondisi minyak remnya apakah masih. Selain mengecek minyak rem, bisa juga disebabkan oleh kampas rem yang aus gitu. Nah, di motor sendiri itu kan biasanya ada dua tipe pengereman kan. Ada dua tipe rem, itu bukan pengereman. Dua tipe rem itu biasanya itu ada yang namanya menggunakan cakram dan ada yang menggunakan rem trommel. Nah, pada motor motor BB ataupun motor Matic itu biasanya menggunakan dua kombinasi gitu, antara rem, biasanya rem depan yang paling banyak itu, paling umum itu rem depannya cakram, rem belakangnya itu menggunakan rem trommel seperti itu. Kalau sekarang itu biasanya motor yang di atas 150 cc itu biasanya double menggunakan rem cakram gitu, dua-duanya depan sama belakang itu menggunakan rem cakram. Jadi perhatikan kampas remnya gitu. Kalau kalau motor cakram itu kan bisa kelihatan, bisa kita lihat dari kampasnya masih tebal atau enggak, atau juga bisa lihat dari suaranya. Kalau udah suaranya kayak bunyi kresek-kresek itu artinya itu udah remnya udah, kampas remnya udah habis gitu. Atau bisa dilihat secara langsung itu udah tipis banget kampasnya dari luar, itu udah segera ganti, itu bahaya itu. Rem itu kayak ibaratnya apa ya, nyawa kita di sana gitu. Ketika kita ngebut tiba-tiba remnya nggak ada gitu, bahaya kan. Sampai eh, meninggal lah gara-gara masalah rem itu kan. Penting banget gitu. Kalau trommel itu bisa, kalau rem trommel itu kan ada di dalam dalam velg ya, jadi kita tidak bisa cek secara kasat mata gitu, jadi bisa dirasakan aja gitu. eh Merasakan kalau remnya itu udah agak dalam, ditekan udah agak dalam, itu udah pasti remnya udah habis itu. Jadi segera ganti gitu, karena jangan sampai merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain nantinya. Terus juga di, kan biasanya kalau di rem rem cakram itu kan ada tabungnya, ada minyaknya, itu biasanya di selang-selang itu biasanya sering terjadi kebocoran gitu. Jadi seperti yang saya udah tadi bilang itu, sebelum berpergian cek dulu kondisi motor, cek dulu kondisi remnya apakah berfungsi dengan baik. Apalagi kalau berpergian yaitu ke daerah gunung itu, pulangnya turun atau jalan yang menurun panjang itu, apalagi berat bawaannya itu, jadi pastikan kondisi remnya itu dicek dulu. Terus juga yang terakhir itu karena kondisi jalan yang menanjak menurun, rem di bekerja secara maksimal keras gitu. Jadi karena rem itu kan cairan ya, cairan. Terus cairan kayak hidrolis itu dia menekan menekan piston rem. Kalau di cakram gitu, kalau itu panas, menguap dia. Panas kan, karena panas cairannya itu menguap, hilang gini jadinya, dia lost control. Minyaknya itu kayak gimana ya, kayak mendidih panas gitu loh dia. Akhirnya hilang tekanan. Ketika hilang tekanan ya sudah, motor tidak bisa direm kalau cakram.
tromol juga gitu. Kalau tromol, karena apalagi tromol kan, tromol itu kayak sulit mendapatkan pendinginan dia karena ada di dalam kan. Cakram dia ada di luar, mudah pendinginan seperti itu. Mungkin nanti di episode ke berapa ya, ke 6 nanti kita akan bahas gitu apa sih perbedaan antara rem tromol dan rem cakram. Sekarang kita akan bahas saja dulu mengenai penyebab-penyebab rem blong dan cara mengatasinya. Nah, karena rem panas kan jalan naik turun gitu, jadi menyebabkan rem itu jadi ngeblong. Itu biasanya yang saya amati, yang saya lihat itu, yang penyebab utamanya itu remnya panas, akhirnya ngeblong dia. Itu apalagi jalanan di Indonesia kan konturnya pegunungan naik turun gitu. Jadi ketika kalian berkendara apa namanya naik turun itu, usahain berhenti gitu kalau udah rasa remnya panas, apalagi udah mencium bau rem itu kan, berhenti dulu. Jangan sampai pernah itu, jangan, usahakan jangan disiram ya, karena itu besi siram nanti mengkerut dia, lama kelamaan itu merusak gininya dia, piringan cakramnya. Jadi mungkin kalian bisa mencari tempat istirahat, berhenti dulu sebentar sambil istirahat kan, sambil dinginkan rem itu, karena keselamatan yang nomor satu penting gitu. Walaupun lama jadinya kalian di jalan nggak apa-apa, asal kalian itu selamat gitu aja dulu intinya gitu. Jadi kalau udah tahu, yang pertama itu yang mungkin yang bisa dilakukan adalah mengecek kondisi rem ketika sebelum berkendara, dan ketika sudah berkendara itu istirahat dulu, dinginkan rem sambil juga kita istirahat gitu kan ya. Nah, mungkin itu dia tadi yang bisa saya berikan, tips yang bisa saya berikan, ulasannya mengenai rem blong, penyebabnya, dan